Berapa kali ponsel cerdas atau tablet yang mati menggagalkan rencana Anda? Tentunya Anda setuju bahwa situasi seperti itu tidak nyaman. Ketergantungan kita pada sumber energi sama kuatnya dengan gadget itu sendiri. Namun, para ilmuwan telah mengajukan gagasan tentang baterai kuantum dengan power yang hampir tak terbatas. Proyek ini hanyalah langkah pertama untuk menciptakan mesin gerak abadi. Tetapi, jika kita berhasil menyadarinya sepenuhnya, kita tidak hanya akan menyingkirkan pengisian ulang ponsel yang tidak ada habisnya, tapi kita bahkan dapat mentransfer gadget favorit kita dari generasi ke generasi. Hidup kita akan jauh lebih keren daripada di novel atau film fiksi ilmiah. Ide untuk menciptakan baterai kuantum berukuran nanometer berasal dari para ilmuwan di Universitas Alberta dan Universitas Toronto di Kanada. Menurut para peneliti, benda kecil ini mampu mengisi daya ponsel pintar hampir selamanya. Setelah Anda mengisi baterai kuantum, Anda tidak perlu menghubungkannya ke jaringan power lagi. Pemilik perangkat seluler akan dapat menggunakannya sebanyak yang mereka suka dan tidak akan takut kalau baterai akan habis di saat yang tidak tepat. Sumber energi kuantum juga dapat digunakan pada kendaraan listrik, skuter listrik, laptop, dan banyak perangkat lain yang menggunakan baterai. Jadi, cara kerja perangkat nano didasarkan pada prinsip yang sama sekali berbeda dari biasanya. Saat ini, baterai lithium ion ditempatkan di ponsel pintar yang bekerja karena proses elektrokimia yang telah lama diketahui. Sedangkan baterai para ilmuwan Kanada hanya mengandalkan mekanika kuantum. Mereka pertama kali memeriksa penggunaan keadaan padat berstruktur nanomateri di mana elektron menyerap foton dan menjadi quasi-stabil. Dalam keadaan ini, partikel dapat tetap berada di perangkat hampir selamanya. Contoh dari fenomena semacam itu adalah pendaran biasa, ketika misalnya jarum jam atau gambar plastik bersinar untuk waktu yang lama dalam gelap setelah lampu dimatikan. Konsep ini realistis dan telah digunakan dalam berbagai jenis sensor radiasi pengion. Perangkat ini mengingat dosis sinar X yang mereka terima saat dikenakan di tubuh manusia. Mereka bahkan dapat mengingatkan kita tentang hal itu dengan memancarkan elektron atau bersinar dengan pemanasan sederhana. Dalam kasus baterai kuantum, para peneliti bertaruh menciptakan sumber dengan pasokan energi spesifik yang tidak terbatas. Kesulitannya adalah membuat baterai selalu menahan muatan kuantum dalam gelap, yaitu keadaan tertutup. Ini tidak boleh bertukar energi dengan lingkungan dengan cara apapun. Energi harus bersirkulasi dalam kerangka ponsel pintar, gelang, jam tangan pintar, atau gadget lainnya memungkinkannya untuk mengisi ulang dirinya sendiri berulang kali dan tidak kehilangan dayanya. Secara teoritis, keadaan seperti itu dapat bertahan selamanya dalam sistem tertutup. Menurut para ahli, model tersebut telah terbukti beroperasi penuh. Namun demikian, itu akan tetap dalam status pengembangan teoritis untuk waktu yang lama. Tingkat kemajuan teknologi tidak akan memungkinkan teknologi tersebut direalisasikan untuk 5 hingga 10 tahun ke depan. Namun, lebih banyak terobosan telah terjadi dalam sains dan mungkin berkat salah satunya, para ilmuwan Kanada akan segera mewujudkan rencana mereka. Atau mungkin mereka bisa membuat mesin gerak abadi dari jenis lain. Para peneliti dari seluruh dunia sudah menawarkan banyak ide yang menarik. Fisikawan teoritis Robert Alecki dari Polandia dan Mark Vance dari Belgia juga terlibat dalam pembuatan baterai kuantum. Mereka menyatakan bahwa adalah mungkin untuk membuat baterai yang hampir sempurna dengan menghubungkan beberapa sumber energi kuantum satu sama lain. Dalam hal ini, sifat individu mereka digabungkan bersama. Jadi, jika satu baterai kuantum akan diisi dalam 1 jam, maka 2 bisa memakan waktu 30 menit dan beberapa ribu baterai kurang dari 1 detik. Benar, para ahli menemukan banyak kelemahan dalam teori ini. Umat manusia belum tahu cara membuat baterai seperti itu menggunakan teknologi modern, dan apakah ini mungkin? Jadi,
alam sekali lagi menang dan berhasil memecahkan masalah serupa dengan bantuan fotosintesis. Rumput biasa, alga, dan bakteri mengubah energi cahaya menjadi energi listrik dengan efisiensi yang menakjubkan yang tidak dapat dicapai oleh teknologi modern. Efisiensi tanaman ini tidak dapat dijelaskan dari sudut pandang fisika klasik, tetapi eksperimen terbaru menunjukkan bahwa fotosintesis menggunakan efek kuantum yang terkenal dari superposisi partikel. Kasarnya, elektron dapat berada di beberapa tempat secara bersamaan. Saat ini, banyak ilmuwan yang mencoba menerapkan prinsip fotosintesis untuk membangun sel surya yang efektif. Sementara itu, penemu Cina mengatakan mereka juga hampir menciptakan ponsel abadi atau sejenis perpetual motion machine. Mereka berjanji untuk segera menguji EM Drive mereka di luar angkasa, mesin kuantum yang tidak membutuhkan sumber energi eksternal. Jika berhasil di masa depan, EM Drive akan mencapai tepi tata surya hanya dalam beberapa bulan. Perangkat ini terdiri dari magnetron, menghasilkan gelombang mikro dan resonator yang mengumpulkan energi getarannya. Desain ini memungkinkan seseorang mengubah radiasi menjadi traksi. Perkembangan serupa juga sedang berlangsung di Inggris, Rusia, dan negara-negara lain. Jadi, tampaknya hari semakin dekat ketika kita akhirnya mendapatkan sumber energi abadi. Dapatkah Anda membayangkan sejenak apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita coba melakukannya bersama-sama. Layanan pengiriman akan segera menjadi lebih murah. Dan dalam sebulan, tagihan listrik yang disederhanakan akan datang. Anda tidak perlu lagi membeli lampu hemat energi yang mahal. Anda tidak perlu mematikan lampu saat keluar ruangan. Sebenarnya, impian kita tentang sumber energi tanpa akhir dan gratis seringkali terbatas pada hal ini. Faktanya, penghematan seperti itu hanyalah sebagian kecil dari kemungkinan tak terbatas dari sumber energi abadi. Mungkin yang paling penting bagi umat manusia adalah perang akan kehilangan maknanya karena kebanyakan dari mereka memperebutkan sumber energi. Perusahaan minyak dan gas juga tidak diperlukan, dan mobil akan digantikan oleh kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Berkat ini, udara di kota-kota akan bersih dari kabut asap. Orang akan mulai hidup lebih lama karena pencemaran lingkungan memakan lebih banyak nyawa daripada gabungan AIDS, TBC, dan kecelakaan. Dokter mengatakan bahwa setiap tahun 6,5 juta orang meninggal sebelum waktunya karena kondisi lingkungan yang buruk. Selain itu, kualitas hidup kita akan meningkat. Kekurangan air bersih di dunia akan berakhir karena tidak ada lagi biaya besar untuk transportasi, pra-pengolahan, dan pengolahan air limbah. Selain itu, teknologi desalinasi untuk air laut dan bahkan ekstraksi langsung air dari udara akan menjadi murah sekali, dan untuk semua masalah kelaparan dunia akan terpecahkan. Saat ini, biaya energi yang terlibat dalam produksi makanan menyumbang sekitar setengah dari biaya makanan. Ketika biaya ini turun tajam, harga pangan akan segera jatuh. Selain itu, dengan energi gratis dan tidak terbatas, pertanian akan menjadi menguntungkan hampir di mana saja di dunia. Bahkan, Antartika dapat dibangun dengan rumah kaca karena menjaga suhu yang tepat di dalamnya akan murah. Akhirnya, dengan sumber daya yang tidak terbatas, para ilmuwan akan dapat membuat pesawat ruang angkasa untuk penerbangan antar bintang. Kemudian, kita akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menjajah planet lain, membongkar bumi yang kelebihan penduduk. Singkatnya, sumber energi yang tak ada habisnya akan membawa era kelimpahan, perkembangan kemajuan ilmiah, dan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan akan membuka banyak peluang lain yang tidak kalah menakjubkan bagi umat manusia, hanya jika kita tidak lagi menempatkan diri kita dalam bahaya. Selama seseorang tidak mencoba mengendalikan semua ponsel abadi untuk mendapatkan kekuatan yang tak terbatas. Dan kemudian lagi, mungkin ada perang, kehancuran, dan kemungkinan bencana global. Tapi mari kita berharap umat manusia akan memiliki cukup kebijaksanaan untuk menerapkan penemuan yang telah diimpikan selama berabad-abad untuk kepentingan diri kita sendiri dan keturunan kita. Bagaimana menurut Anda?
Tulis tentang ini di komentar. Jika Anda menyukai video ini, berikan jempol, subscribe channel ini, klik bell agar tidak ketinggalan rilis baru. Masih banyak yang perlu dipelajari tentang pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi yang menakjubkan.